Bayer Leverkusen melawan Bayern Munchen. Bukan hasil yang ini ya, bukan hasil yang biasa, tapi ini 3-0 gitu lawannya Bayern Munchen. Menurut gua ini satu hal yang di luar dugaan, banyak penonton juga dan banyak pecinta Liga Jerman gitu ya. Nah, ini gue pengen ngebahas dari segi Bayer Leverkusennya dulu deh. Strategi dari Xabi Alonso. Strategi Xabi Alonso nih sebegitu bagusnya kah Koci Aldi sampai bisa bikin 3-0 dan mengalahkan Bayern Munchen? Siapa? Gue dulu. Iya, silakan Koci. Gue itu belum pernah nonton Xabi Alonso dan akhirnya gue kasih live comment untuk member gue. Gue pengen tahu sehebat apa sih, karena kita lihat Girona gue sudah nonton yang di atas, tapi gue bilang ini terlalu stylish dan ujungnya drop juga kemarin dibantai sama Madrid dan layak Madrid menang besar. Di luar skor 3-0 itu bisa lebih gede skornya, karena ya Tuchel ini udah selesai lah kalau gue bilang. Dia adaptasi sistemnya dengan Leverkusen. Dia juga main dengan line up yang sama, 3 back, 4-3-4-3, bermain dengan satu pemain di sayap. Tapi penempatan pemain, lu beli Eric Dyer yang sudah dibuang di mana-mana, lu merasa cocok. Terus si Sasha Bui itu pemain dari mana itu? Bek kanan ditaruh di kiri dari Galatasaray. Bukan levelnya Munchen semua, ngerti nggak? Dan pemain itu kan sehebat-hebatnya mereka, ini kan teamwork. Jadi kalau dalam sebuah sistem lu rombak, mereka nggak kompak atau nggak biasa, pasti banyak celah. Dan kemarin itu dimanfaatkan. 15 menit pertama Munchen masih menguasai high press. Habis itu dia obok-obok Munchen. Berarti kejeliannya Xabi Alonso di pertandingan ini atau emang udah firm nih? Dia tidak peduli mau main lawan rank 19 atau rank 2. Ini identitas kita. Ini yang selama ini kita mainkan dan berhasil. Jadi sistemnya ya untuk bahkan dia berani membangku-candakan Frimpong, mainkan pemain Stanisic yang lebih bertahan. Jadi nggak terlalu ofensif. Dan itu berhasil, karena kalau diserang kan 5 back di belakang ya, 5-2-3. Tapi Munchen ini cuma pegang bola di area yang tidak terlalu berbahaya. Sané sama Musiala itu nggak dapat dukungan dari lini tengahnya. Dan sayapnya itu terlalu sendiri, nggak ada yang bantu kerjasama lah. Yes, ini berarti Leverkusen ini sebenarnya main biasa aja dari minggu ke minggu udah ketemu polanya. Berarti Munchen aja nggak bisa keep up dengan kondisi ini ya. Ya, dan mainnya bagus. Mainnya ya mirip-mirip Pep zaman Barca lah. Jadi banyak sekali passing. Maka dari itu pemain kayak Granit Xhaka bisa survive di situ. Karena nggak butuh speed, nggak butuh fisik. Jadi benar-benar banyak passing dan visinya kan Xhaka udah punya di Arteta, di zamannya Arteta. Ya, tapi still ini Bundesliga. Bundesliga itu liga keempat di Eropa. Serie A liga ketiga. Ya levelnya masih beda dengan IPL lah. Tapi kalau orang bilang Xavi, ini kan Xabi Alonso kan dijunjung tinggi. Gue bilang, apakah dia bisa bermain di Liverpool? Contoh, butuh waktu. Apakah Liverpool bisa memberikan waktu ke dia? Nggak yakin. Belum tentu. Nggak yakin. Maka dari itu gue bilang, mending lu matengkan lagi setahun lagi di Leverkusen, baru lu pindah. Oke, tapi menurut lo gimana nih? Buat gue ini bukan lagi soal bagusnya Xabi Alonso, tapi blundernya si Tuchel. Kenapa? Dia musim ini nggak pernah pakai 3-4-3. Di game sepenting ini, lu tiba-tiba nge-twitch pakai 3-4-3 untuk sekedar mirroring lawan lu. Banyak ada beberapa pelatih yang emang untuk mengalahkan lawannya lu coba mirroring. Itu ada beberapa dan kadang berhasil, kadang enggak, gambling. Cuman biasanya lu udah pernah dulu sebelumnya. Cuman musim ini emang Tuchel biasa pakai 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ini coba pakai 3-4-3 di mana buat gua kecelek dia. Kenapa kecelek? Dia pakai Sasha Bui di kiri. Mazraoui di kanan. Kenapa Sasha Bui di kiri padahal dia ke kanan? Karena dia untuk mematikan si Frimpong. Karena Frimpong adalah regular playernya. Iya. Dicadangin Frimpong. Itu keceleknya si Tuchel. Dan dimainin si Stanisic. Stanisic ini kan adalah pemain yang biasanya kalau dalam 3 back dia back tengah paling kanan. Jarang dia dipakai di flank. Biasanya flank di situ si Frimpong. Tapi ditaruh di flank si Stanisic itu. Dan walaupun dia adalah orang yang biasanya bertahan. Tapi oke, gimana Leverkusen bermain sangat narrow.
5-3-2 itu sangat amat narrow. Sorry, 5-2-3 sangat narrow. Kenapa tujuannya narrow? Agar si Bayern tidak bermain dari tengah. Tadi coach udah bilang, bermain lewat sayap. Sayapnya gimana? Terisolasi banget. Musiala dipaksa jadi sayap kiri, terisolasi. Sané juga terisolasi. Kan sayapnya pokoknya nggak gerak sama sekali si Bayern. Dan kemarin juga Leverkusen bermain, tadi coach udah bilang mau lawan rank 2, mau lawan rank 19, formasinya sama, tapi treatmentnya beda. Kalau lu perhatiin game kemarin Xabi Alonso Leverkusen, ini adalah game dengan possession football dia terendah dan juga pass completed rate-nya juga terendah selama musim ini. Ya, karena Munchen kemarin penguasaan bolanya 61%. Yes, bukan soal penguasaan bolanya, cuman pass completed rate-nya sama juga si tadi gue bilang. Tujuan apa? Biar lu pegang bola. Karena kita tahu lu bakal kehilangan bola. Karena dia pakai counter press dan PPA-nya si Leverkusen ini sangat amat tinggi. Jadi poin per lu kehilangan bola, Leverkusen ini paling tinggi salah satu tertinggi di Eropa lah. Jadi betul, begitu kehilangan bola, serangan balik, lu bermain tiba-tiba narrow, Bayern Munchen juga ikutan main narrow karena pikir lu build up-nya narrow pasti endingnya narrow. Lupa dia si Bui memastikan ada orang di lebarnya, termasuk gol pertama tadi. Si Stanisic lebar tiba-tiba ada coming from behind jadi gol. Gol kedua, gol ketiga sistemnya nggak begitu jauh beda. Intinya bahwa buat gue ini blundernya si Tuchel untuk memaksakan dengan formasi yang belum biasa dia pakai di game sepenting ini. Ya, berarti perbedaan dari Xabi Alonso dan Tuchel adalah belum mengenal atau beradaptasi dengan tim sendiri. Kalau tadi yang harusnya dibilang, harusnya Tuchel lebih lama iya karena dong. udah pernah Apa yang membuat Tuchel nggak bisa beradaptasi sebegitu gampangnya? Enggak, kalau gue ini murni egonya Tuchel ya. Gue lihat dia pengen bikin, mereka itu juara tahun lalu berkat Dortmund. Di match terakhir nasib itu di tangan Dortmund. Dortmund tinggal menang lawan Mainz di kandang, mereka yang juara. Mereka seri. Jadi dikasih lah hadiah, bukan kehebatan Munchen di bawah Tuchel. Kalau gue lihat sih ini pelatih kepala batu. Kepala batu ya, bahkan gue bilang jangan-jangan dia ingin menerapkan sistem kayak dia di Chelsea pas dia dipecat. 3-3. Which is nggak jalan. Sama sekali. Dan buat apa lu merubah lagi? Si Musiala sama Sané itu lebih ke tengah kalau gue bilang. Satu hal lagi, pada saat mereka unggul Leverkusen 2-0, Munchen kan berusaha untuk dapat bola. Itu Munchen nguber pantat. Jadi dari situ gue lihat lu udah ketinggalan, organisasi defense lu, high press lu itu berantakan. Sementara Leverkusen menempatkan 6-7 pemain di belakang yang mencari posisi dan mereka memanfaatkan benar-benar ruang between the lines. Between dua line itu banyak pemain Leverkusen. Itu udah dilatih dan itu berhasil. Kalau gue lihat ya kembali lagi, sepak bola itu kan dalam 90 menit banyak momentum. Pelatih harus tahu kapan, ibarat selama seminggu menjelang match ini, dia tuh punya plan A, B, C, D. Jadi kalau dia bilang main sistem 3 dari jauh aja, pemain tahu. Jadi pasti ada sistem di mana kalau kita ketinggalan, kita harus lebih ke high press, rebut bola, paksa Leverkusen main long ball. Karena kekuatan Leverkusen bukan di long ball, lebih build up dari bawah. Gak bisa juga, karena yang nge-press cuma 3-4 orang. Ya dipantatin lah sama Leverkusen. Jadi dari banyak hal, lu nggak kontrol pertandingan, padahal lu tahu Leverkusen seperti apa. Dia ini pelatih profesional ya, kalau kita kan nontonnya seminggu sekali. Artinya dia every week. Gue waktu masih ngelatih timnas futsal, gue tahu. Dulu kan belum ada teknologi belum canggih. Jadi gue beli kamera handycam waktu itu namanya. Handycam, gue suruh tim gue, staff gue lah, untuk ngerekam satu pertandingan. Jadi gue lihat, lawan gue begini, gue harus main begini. Nggak selalu berhasil, tapi at least kita bisa antisipasi. Ngerti nggak? Dan kalau lu di zaman sekarang punya tim besar, lu bisa menganalisa Munchen week in, week out. Lu tahu Munchen, Leverkusen seperti apa. Mainnya kan nggak berubah. Sedikit perubahan dari sisi taktis. Pemain diganti, Boniface nggak main. Leverkusen banyak absen. Ada sedikit perubahan, tapi kan patternnya jelas. Jadi harusnya Munchen bisa merebut bola kembali seperti di 10-15 menit pertama dengan sistem yang dia terapkan. Nggak bisa juga. Jadi ada yang salah dengan organisasi dari Tuchel. Tapi ya Tuchel dipecat dari
Chelsea kan nggak tanpa alasan. Yes, kepala batunya itu. Tapi gue menarik nih dengan kayak begini terus Bayern Munchen benar-benar bisa nggak dapat trofi dong di musim Betul. ini. Mungkin. Ya, berarti itu kutukannya Harry Kane atau gimana? Karena itu banyak yang gua menyangkut nggak pautkan mau. dengan kutukannya Harry Banyak Kane. kalau kita mau bahas itu rame gue yakin. Iya, ya bahas dong. Cuman kita dong. gue nggak mau masuk ke zona itu ya, walaupun Yalah, itu orang zona bilang abu-abu nggak jelas. iya gitu. Tapi Walaupun nggak dapat trofi bisa terjadi ya. bisa karena dia udah out juga kan di Tinggal Liga DFB Jerman. Pokal. DFB Pokal out. Udah Out out, juga. ya Liga Champions sama di Liga juga itu doang harapannya kan. Iya. Tapi di DFB Pokal dia lawan tier 3 kalau nggak salah ya. Salahnya mah itu kan. Itu Kane nggak main. Iya. Itu Choupo-Moting yang main. Oke. Ya dan soal Kane ini orang bilang kan cuma ada satu shot on target gitu. Nah ini selama satu musim ini rekor Bayern untuk kesulitan bikin XG ya di game menghadapi Leverkusen. Jadi rusaknya bukan di final third, rusaknya di tengah. Di Bayern organisasi ini. tadi dari di organisasi di tengah belakang ini. ya. Jadi lu proses dari belakang ke tengah. Oke begitu tengah lu mau develop ke depan. Bayern kesulitan sekali karena emang dibikin lu bermain melebar tapi dengan formasi yang berubah. Kalau lu tetap 4-2-3-1 at least lu dipaksa main melebar masih mungkin nyaman karena ada satu orang yang di tengah Musiala ke Sane atau siapa. Mungkin Tuchel overestimate kualitas timnya. Dan yang gue lihat di sini kayaknya pemain ini nggak happy main di bawah di bawahnya Tuchel. dengan sistemnya Tuchel. Jadi gue bilang Tuchel akhir musim itu kalau nggak lebih dulu dipecat. Berarti prediksi lo sebelum akhir musim atau setelah akhir musim Tuchel kalau emang beneran Munchen Pokoknya nggak dapat paling juara? lama akhir musim. Paling lama akhir musim ya. Karena kemarin dari press con-nya si Thomas Muller aja semarah itu dia melihat rekan-rekannya kayak nggak ada spirit. Kita di latihan tuh jauh lebih baik gitu kan sampai ada statement kayak gitu dari dari pemain tim gue senior. timnas juga kalau latihan lebih hebat. Iya juga ya. I mean nggak ada artinya itu. Itulah membuat perbedaan antara pelatih top atau tidak. Gue sebenarnya mau bahas Arnold tapi ntar aja. Lu tahu pada saat tim lu menurun, beberapa pemain menurun, lu harus bisa merubah anytime. Kalau di futsal kan dulu gampang, gue tarik 4, gue kasih instruksi begini-begini, gue masukin lagi, ya kan? Kalau di sepak bola kan susah, tapi lu kan masih punya half time. Lu masih bisa seperti yang gue bilang, lu bisa bilang ke pemain, oke, kita hari ini dengan 5 plannya ini sudah dilatih. Jadi gue tinggal di lapangan nggak usah teriak, tinggal bilang 1, 2, 3, 4, 5. Udah tahu pola masing-masing. Udah tahu pola masing-masing. Dan di situ gue nggak kelihatan. Itu karena lack of organisasi itu yang mematikan. Bahkan not even final third parah, tapi defense-nya parah banget. Cuman ya gini, lu kalau udah biasa bermain dengan dua back terus lu bermain dengan 3 back, ini butuh koordinasi. Siapa yang step up dari zona, siapa yang kembali, siapa yang cover, itu kan nggak gampang. Nggak gampang. Tim-tim besar City itu pernah 4 kali beruntun nggak menang. Oke, sistemnya dirubah nggak? Nggak. Arsenal 5 kali nggak menang, sistem Gitu dirubah. aja. Itu aja. Kenapa? Karena mereka sudah biasa, jadi lagi ngedrop aja secara personal, secara manusiawi lagi menurun, tapi sistemnya nggak dirubah. Nah kalau lu rubah sistem lagi kan Di game sepenting ini, ya apa kalau bisa harus salahkan pemain? Ya. Bahwa gue setuju sama Muller bahwa pemain kurang semangat, tapi kan lu harus Salah cari siapa? tahu kenapa kurang semangat pelatih gitu lah. loh. Dan kalau gue bilang ini murni kesalahan Tuchel. Oke, kita lihat gimana Tuchel nanti di akhir musim. Di akhir musim pun Xabi Alonso di akhir musim seperti apa ya gitu. Ya, Jadi Alonso jangan kemana-mana di Leverkusen. pengennya, tapi nggak ada pilihan loh buat Liverpool saat Kenapa ini. jadi harus ngurusin Liverpool? Oh, iya, Kenapa gitu, egois Bang. banget Liverpool? Iya betul. Oke, ya. Kenapa harus Ngurusin Liverpool? Liverpool. Masih ada Madrid loh. Iya, Leverkusen ketemu Liverpool.